Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Miswa Bahlayani. Nah, jadi pada kesempatan kali ini adik-adik akan belajar bersama kakak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur pembangun teks cerita pendek. Baiklah, sebelum kita masuk ke unsur pembangun cerpen, kakak akan mengenalkan apa sih itu cerpen. Cerpen merupakan sebuah prosa fiksi tentang cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata, sehingga dapat dibaca dalam waktu sekali duduk. Biasanya, cerita di dalam cerpen bentuknya sederhana dan hanya memiliki alur yang tunggal. Nah, jadi adik-adik, cerpen itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cerpen memuat cerita yang pendek atau singkat. Yang kedua, umumnya cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen dapat dibaca dalam tempo sekali duduk. Yang keempat, cerpen biasanya hanya memiliki satu buah konflik. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan yang keenam, cerpen mengandung pesan moral yang disampaikan kepada pembaca melalui cerita tersebut. Dan yang terakhir, karakter dalam cerpen berbentuk sederhana. Nah, jadi unsur pembangun teks cerita pendek itu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita pendek. Tema adalah nyawa dari sebuah cerita karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Nah, kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Dan tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa sih kak bedanya tokoh utama dan tokoh tambahan? Nah, jadi adik-adik, tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerita tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh tidak terlibat dalam konflik. Selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian, unsur pembangun teks cerita pendek yang selanjutnya ada latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerita pendek. Nah, yang pertama, latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Yang kedua, latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Yang ketiga, latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Kemudian ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian kronologis peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, apa sih kak bedanya alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Nah, jadi adik-adik, alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Yang kedua, alur mundur atau flashback adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga alur kilas balik. Yang ketiga, alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi, rangkaian peristiwanya itu melompat-lompat, sehingga peristiwa masa lalu dan masa kini bisa terjadi kapan saja. Itulah disebut dengan alur campuran. Kemudian, plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Apa sih kak bedanya sudut pandang pertama dengan sudut pandang orang ketiga? Nah, sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau sebagai orang pertama dalam cerita tersebut. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, yaitu seperti aku, saya, dan sejenisnya.
Kemudian, sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut. Nah, di sini pengarang hanya berperan sebagai orang yang serba tahu. Sudut pandang ini ditandai sebagai penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Nah, bagaimana nih adik-adik? Semoga apa yang kakak sampaikan dapat berguna untuk adik-adik ya. Untuk mengasah kemampuan kita, jangan lupa ikuti kuis berikut. Langsung kerjakan kuisnya. Baiklah, sekian dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon dimaafkan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.